Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Iksan pada materi robotika dengan submaterinya adalah motor dan torsi. Karena kita tahu robot itu harus memiliki motor sebagai alat penggerak dan apa hubungannya dengan torsi. Mari kita lihat hubungan sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, motor itu memang berfungsi ataupun dapat diartikan sebagai penggerak. Ya, karena motor inilah yang menggerakkan sesuatu. Ya, karena kalau di robotik itu bakalan berfungsi sebagai aktuator. Nah, motor itu adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda agar dapat beroperasi ataupun bekerja sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, motor listrik adalah alat elektromagnetis untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnetik. Nah, itu pengertian dari motor. Nah, untuk motor itu sendiri ataupun motor listrik itu sendiri ada dua tipe ataupun dua jenis. Ada yang motor AC, ada yang motor DC. Nah, di sini dijelaskan motor listrik seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aplikasinya. Motor listrik terdiri atas tiga bagian utama yang disebut stator, itu yang bagian yang diam, dan rotor, itu bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang mempengaruhi oleh arus listrik. Nah, proses perputaran yang terjadi pada rotor ini itu akibat adanya medan magnet yang dialiri dengan arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan antara rotor dan stator tadi. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya seperti itu, ada bagian kumparan yang diam itu disebut sebagai stator, kemudian ada yang bagian penggerak itu rotor. Ya, jadi antara pemisahan antara rotor dan stator itu berupa dalam bentuk air gap. Nah, perbedaan mendasar dari motor DC dan motor AC itu berdasarkan dari sumber arus listriknya. Nah, kalau kita lihat motor DC, tentu saja sumber arusnya berasal dari arus DC. Nah, untuk motor AC itu sumber arusnya tentu saja berasal dari AC, walaupun ada yang awal penggeraknya itu dialiri dulu sebagai arus DC. Nah, ini kalau kita lihat jenis motor listrik dalam bentuk AC dan motor listrik dalam bentuk DC. Nah, ini contohnya motor listrik AC, di mana di dalamnya juga kadang ada DC sebagai aliran utama, aliran awalnya sebelum motor listrik AC-nya bergerak. Nah, kalau kita lihat motor listrik AC di sini, itu adalah motor listrik arus bolak-balik. Ya, karena kita tahu arus listrik itu ada yang AC, ada yang DC. Nah, arus bolak-balik ini disebut juga sebagai alternating current. Nah, singkatan ini yang dijadikan sebagai AC. Itu adalah motor yang bekerja dengan sumber tegangan arus listrik bolak-balik. Ya, artinya listrik yang langsung bisa masuk ke colokan dari PLN. Nah, motor listrik AC itu pun ada dua jenis. Ada yang modelnya motor sinkron, kemudian ada modelnya yang motor asinkron. Nah, motor sinkron itu sendiri adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Jadi perputarannya selalu sama. Motor ini memerlukan arus searah DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Nah, di sini tadi fungsi AC, ya fungsi dari arus DC. Ya, hanya untuk membangkitkan daya awal gitu ya. Oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi dan generator motor. Nah, ini merupakan contoh dari motor sinkron. Nah, sedangkan motor asinkron atau juga disebut sebagai motor induksi itu merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Nah, modelnya di sini ada lagi yang induksi satu fase, ada lagi contohnya yang induksi 3 fase. Nah, berikutnya kita beralih ke motor listrik DC. Motor listrik yang bekerja dengan arus searah ataupun direct current. Jadi kalau seandainya langsung ditempatkan pada arus dari PLN, itu biasanya menggunakan pengubah arus ya dari AC ke DC. Ya, bisa pakai adaptor, power supply dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai torsi. Nah, apa hubungannya dengan motor tadi?
Jadi torsi itu adalah merupakan gaya yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu dengan jarak dan arah tertentu. Ya, jadi ada anggapan bahwasanya torsi ini adalah kecepatan ataupun daya. Ya, jadi dia bukan merupakan kecepatan dari sebuah motor, tapi melainkan sebuah gaya gitu ya, yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Jadi ada kalanya ketika motor itu berputar secara cepat, maka torsinya akan lebih kecil. Ya, begitu sebaliknya, jika seandainya motor itu berputar lambat, maka torsinya bisa semakin besar. Nanti kita lihat hubungannya seperti apa. Nah, untuk rumusan dari torsi sendiri itu adalah torsi itu sama dengan gaya penggerak kali jarak. Ya, dimana satuan torsi itu adalah Newton meter. Ya, dimana gaya itu Newton, sedangkan jarak itu adalah satuannya meter. Nah, contoh di sini kita dapat melihat spesifikasi pada nameplate sebuah elektromotor yang mencantumkan beberapa keterangan mengenai motor listrik ataupun elektromotor. Nah, nanti kalau apapun motor yang Anda beli, maksudnya hanya motor gitu ya, bukan sepeda motor. Motor itu ada pembagian spesifikasi dari motornya. Ya, jadi di sana biasanya tercantum beberapa keterangan mengenai elektromotor tersebut. Ya, jadi diantaranya ada torsinya, kecepatan putarnya, daya motornya, dan lain sebagainya. Jadi motor listrik adalah suatu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi putar ataupun tenaga gerak. Dan hal ini tentunya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu daya listrik yang digunakan, berapa kecepatan putaran yang dihasilkan, dan berapa besar tenaganya. Nah, torsi ini ada di bagian tenaga. Kecepatan putaran yang dihasilkan suatu motor listrik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, dipengaruhi dari frekuensi dan juga jumlah kutub. Nah, kita next untuk kecepatan dari motor ataupun kecepatan putaran yang biasa disebut dengan RPM, ya, satunya RPM, rotasi per menit. Itu biasa juga dituliskan dengan huruf N, ya, dalam satuannya. Dan besar RPM ini ditentukan oleh seberapa besar frekuensi listrik yang digunakan dikali dengan sudut phase. Ini sudah ketentuan 120 derajat dibagi dengan jumlah kutub gulungan ataupun pole. Ya, jadi rumusannya itu adalah N, ya, dimana N tadi itu adalah kecepatan putar, kemudian frekuensi kali 120 dibagi dengan jumlah kutub. Nah, di sini ada contoh. Sebuah motor listrik 3 fasa itu dioperasikan pada frekuensi 50 Hz dan jumlah kutub gulungan sebanyak 4 poles atau 4 kutub. Maka kecepatan motor listrik tersebut adalah, nah, kita bisa cari dengan rumusan yang di atas, itu adalah jumlah putaran per menit sama dengan frekuensi dikali 120 dengan sudut phase tadi, kemudian dibagi dengan banyaknya kutub, bagi dengan 4. Jadi kalau kita lihat di sana hasilnya didapat 1500 RPM. Ya, jadi kita ketahui dengan sebuah elektromotor yang memiliki RPM sebesar 1500 dengan frekuensinya itu 50 Hz, maka sudah dapat kita ketahui bahwa dia pasti menggunakan jumlah kutubnya ada 4 ataupun kutub gulungannya ada 4. Nah, jadi seperti itu untuk rumusan dari kecepatan putaran sebuah motor. Nah, kemudian kita lihat hubungan antara torsi, kecepatan, dan daya pada motor listrik. Jadi dia ada 3 hubungan yang saling berkaitan erat, itu kecepatan atau kita sebut tadi RPM, kemudian ada torsi, Newton meter tadi, kemudian ada daya yang digunakan. Nah, sebagai contoh yang pertama ini kita lihat hubungan antara daya dan torsi pada motor listrik itu sifatnya berbanding lurus. Jadi kalau kita cek dia, kalau seandainya berbanding lurus, berarti semakin besar daya motor, maka semakin besar pula torsinya. Semakin kecil dayanya, maka semakin kecil juga torsinya. Nah, ini akan berbeda jika dihubungkan dengan kecepatan putar ataupun kecepatan dari motor. Jadi hubungan antara kecepatan RPM tadi dan torsi pada motor listrik itu berbanding terbalik. Jadi semakin besar RPM motor ini, semakin cepat dia, maka tenaganya itu ataupun torsinya juga semakin
kecil. Semakin kecil tenaganya, semakin kecil putaran motornya, maka tenaganya jadi lebih besar. Nah, kita cek rumus perhitungan torsi, kecepatan, dan daya tadi. Ya, untuk menghitungnya itu di mana P itu adalah daya tadi dalam satuan. Kita sebut satuannya itu adalah horsepower, HP. Kemudian ada torsi, ya, Newton meter. Kemudian ada N, itu adalah jumlah putaran per menit, RPM, kecepatan tadi. Dan 5252 adalah nilai ketetapan ataupun konstanta untuk daya motor dalam satuan horsepower. Jadi itu sudah ketentuannya. Jadi kalau kita untuk menentukan daya sebuah motor itu bisa menggunakan rumus torsi dikali dengan jumlah putaran per menit ataupun kecepatan dibagi dengan 5252. Begitupun untuk mencari nilai torsi, 5252 dikali dengan daya dibagi dengan RPM ataupun kecepatan putar. Sedangkan untuk mencari kecepatan putar, tadi rumusannya adalah 5252 dikali dengan daya dibagi dengan torsi. Jadi ini proses penghitungan untuk torsi, kecepatan, dan daya. Nah, kita cek untuk contoh perhitungan. Di sini ada kasus sebuah motor listrik memiliki daya sebesar 150 horsepower dengan kecepatan putaran sebesar 1500 rpm. Maka torsi yang mampu dihasilkan motor listrik tersebut adalah, nah kita bisa menentukan nilai torsinya adalah T 5252 kali P bagi N. Nah, hasilnya didapat 525,2 Newton meter. Nah, kita cek lagi. Apakah benar semakin besar daya motor, maka semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Jadi kalau tadi kita punya dayanya itu adalah 150 horsepower, sekarang kita coba naikkan menjadi 200 horsepower dengan kecepatan putarnya sama 1500, maka torsi yang dihasilkan adalah menjadi 702,26 Newton meter. Nah, kita cek yang tadi itu 150 horsepower, itu torsinya 525. Sedangkan kita naikkan menjadi 200 horsepower, itu torsinya menjadi 700 Newton meter. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya memang benar kalau seandainya daya semakin besar, maka torsi sebuah motor juga semakin besar. Ya, karena sudah dibuktikan tadi dengan menambahkan daya, maka torsinya juga ikut semakin bertambah. Nah, berikutnya kita cek apakah benar semakin besar RPM, maka akan semakin kecil torsi yang dihasilkan. Nah, tadi untuk contoh pertama kita sudah punya RPM-nya itu adalah 1500 dengan daya 150 horsepower. Nah, kita cek untuk yang soal yang berikutnya untuk membandingkan antara kecepatan dengan torsi, itu yang 1500 tadi kita jadikan 3000 RPM-nya. Ya, sehingga proses pencarian rumus torsinya itu menjadi nilai akhir yang didapat adalah 262 Newton meter. Nah, kita juga bisa cek bahwasannya saat RPM-nya itu 1500, torsi yang mampu dihasilkan itu bisa mencapai 525 dengan daya 150 horsepower tadi. Dan kalau kita naikkan menjadi 300 rpm, dan torsinya juga semakin mengecil menjadi 262 Newton per meter. Maka benarlah bahwasannya antara daya dan torsi itu dia berbanding lurus, sedangkan antara kecepatan dengan torsi itu berbanding terbalik. Nah, jadi kalau kita berbicara untuk motor DC ataupun sebagai dari robot mobile, itu bagaimana cara meningkatkan torsi dari sebuah motor. Ya, karena kita tahu bahwasannya tidak hanya mengacu pada kecepatan. Ya, seandainya contoh misalkan kecepatan putar motor itu sudah cepat, ketika dijalankan dia tidak kuat karena menanggung beban yang ada di sasis dari robot misalkan. Nah, jadi di sini kita butuhkan membangkitkan torsi dari motor. Nah, jadi bukan hanya pada robot mobile saja, jadi pada motor jenis apapun
proses meningkatkan torsi itu sama. Jadi untuk meningkatkan motor pada robot ataupun mesin, kita bisa memanfaatkan yang namanya gearbox. Jadi kalau kita lihat penjelasannya di sini, dalam sebuah mesin itu memiliki sistem pemindah tenaga yang disebut dengan gearbox, yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya mesin ke salah satu bagian mesin lainnya, sehingga unit tersebut dapat bergerak menghasilkan sebuah pergerakan baik putaran maupun pergeseran. Ya, jadi fungsi gearbox tadi bisa sebagai untuk perputaran dan juga untuk pergeseran, atau lebih sederhananya meningkatkan output torsi atau mengubah kecepatan RPM motor. Ya, jadi ketika putarannya kencang ataupun cepat, itu kita tambahkan beberapa gear sehingga putarannya jadi lebih lambat, cuman torsinya bisa menjadi lebih besar. Gearbox atau dalam bahasa Inggrisnya disebut worm gear speed reducer merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan namun akan meningkatkan tenaga. Umumnya ditemukan di mesin-mesin industri, mesin pertanian, mesin daur ulang limbah, dan lain-lain. Ya, jadi tidak hanya pada bagian robot. Ya, mesin apapun sudah menggunakan model gear untuk meningkatkan output torsinya. Nah, kalau kita berpindah lagi ke mobile robot, tentu saja kita juga membutuhkan pembangkit torsi. Ya, jadi untuk mobile robot komponen gearbox sebenarnya sudah banyak sekali beredar di pasaran. Ya, ketika motor berputar itu sudah ada beberapa gear yang tergabung ataupun sepaket di dalam sasis. Ya, dan juga sudah dipaketkan sekaligus dengan motor DC. Jadi kita tidak perlu lagi merangkai gear agar torsinya lebih meningkat. Ya, ketika motor DC-nya dinyalakan, perputarannya sudah mampu dialihkan ke gear tadi. Ya, sehingga kita lebih mudah dalam proses perakitan. Ya, jadi di sini ada contoh model yang single gear gitu ya. Adapun yang model double tergantung dari kebutuhan mobile dari robot kita. Nah, jadi nanti mobile robotnya bisa memanfaatkan model gearbox yang sudah sepaket seperti ini. Oke, jadi itu tadi hubungannya antara motor dan torsi. Jadi kesimpulannya, motor itu berfungsi sebagai alat penggerak. Nah, ketika untuk robot tentu saja harus memiliki motor. Ya, kalau seandainya tanpa motor itu sama saja seperti general purpose komputer. Ya, karena yang special purpose komputer itu khususnya untuk robotik tentu saja menggunakan motor sebagai alat bergerak. Ya, karena di dalam pertemuan awal-awal kemarin kita sudah bahas di robot tersebut ada bagian mekanikalnya sebagai penggerak. Nah, untuk motor sendiri tentu saja harus berhubungan dengan torsi dan kecepatan. Begitu juga dengan daya. Jadi tadi hubungannya kalau seandainya daya itu berbanding lurus dengan torsi, sedangkan kecepatan itu berbakalan berbanding terbalik dengan torsi. Oke, kita tutup dulu pertemuan untuk motor dan torsi. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.